Oh, palingan. Oh, Bapak nu kapalingan anak. Korban. Tapi jadi tersangka oge. Jadi Bapak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bertemu sejumlah warga yang ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan terhadap terduga pelaku pencurian sepeda motor, curanmor, di Subang hingga tewas. Ironisnya, korban pencurian pun ikut menjadi tersangka karena terlibat dalam aksi pengeroyokan tersebut. Deddy membagikan momen pertemuan itu melalui media sosialnya pada Minggu, 8 Februari 2026. Dalam pertemuan, para warga mengakui peran masing-masing dalam pengeroyokan, seperti menonjok dan menendang. Deddy menyebut mereka sebagai yang paling apes di antara ratusan massa, karena khawatir penahanan berdampak buruk pada keluarga dan tanggungan rumah tangga. Deddy menjelaskan bahwa para tersangka telah menjalani pemeriksaan di Polres Subang dan ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Mereka tidak ditahan, melainkan diwajibkan lapor secara berkala. Deddy berencana menyiapkan pengacara serta berkoordinasi dengan Bupati Kuningan untuk mempertemukan semua pihak guna mencari titik temu. Ia berharap proses restoratif justice dapat meringankan penanganan hukum oleh polisi, meskipun kebolehannya belum pasti. Kronologi kasus bermula pada Jumat, 6 Februari 2026, pukul 8.30 WIB di Dusun Wanakerta, Desa Wanakerta, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang. Casdi, 37, memergoki dua terduga pelaku, Om, 37, warga Purwadadi, dan DS, 28, warga Kuningan, yang hendak mencuri sepeda motor Yamaha Vega miliknya di pinggir sawah. Casdi berteriak meminta tolong, sehingga pelaku panik dan jatuh saat berusaha kabur di kawasan Intijaya. Warga yang emosi langsung mengeroyok keduanya, termasuk Casdi. Polsek Purwadadi mengevakuasi ke RSUD Subang. Om tewas dunia, sementara DS mengalami luka berat. Polres Subang mengamankan barang bukti berupa Yamaha Vega korban, kerangka Honda Beat terbakar, serta kunci letter T Kasat Reskrim Polres Subang AKP Bagus Panuntun mengonfirmasi pihaknya telah melakukan olah TKP bersama tim Inafis, pemeriksaan saksi, dan visum. Ia mengimbau masyarakat menghindari tindakan kekerasan serta menyerahkan proses hukum kepada aparat penegak hukum. 8 tersangka, termasuk Casdi, ditangkap dalam waktu kurang dari 24 jam dengan peran beragam seperti menendang, memukul, menggunakan balok kayu, dan meremas alat kelamin. Kini, mereka hanya wajib lapor berkat intervensi restoratif justice dari Deddy Mulyadi. Ini saya sudah bertemu ya, pertama dengan korban pencurian. Ini korban pencurian motor sekaligus tersangka penganiayaan maling sampai meninggal. Mereka semua sudah mengikuti pemeriksaan di Polres Subang dan ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan yang mengakibatkan kematian, dan kemudian tetapi tidak dilakukan penahanan, hanya wajib lapor. Dan pengakuannya sih, mana bagian naon kemarin? Pak, bagian naon? Oh, mana bagian naon? Pak, mana bagian naon? Ya nendang. Ya dari sekian orang yang melakukan penganiayaan dari ratusan, inilah yang paling apes. Benar nggak? Yang mengeroyoknya kan banyak ya. Yang apesnya ini. Bagaimanapun mereka itu punya keluarga, punya tanggungan hidup. Yang pada akhirnya kalau nanti ditahan, nanti bisa jadi malah ada kejahatan baru. Ya kan, bisa jadi anak-anak di rumahnya bisa mencuri karena tidak punya uang. Karena bertanggung jawab para keluarganya ditahan. Untuk itu saya akan mencari jalan. Kalau proses hukum di kepolisian silakan berjalan, tetapi kita satu, saya siapkan pengacara. Yang keduanya, nanti Pak Kades akan menemui korbannya, orang Pasir Bungur, pencurinya, pelaku sekaligus korban. Dan nanti saya akan menghubungi Bupati Kuningan karena salah satu pelaku yang hari ini masih ditahan dan korban penganiayaan warga Kuningan. Dan kita akan mempertemukan semuanya untuk mencari titik temu sehingga meringankan kepolisian dalam upaya menegakkan hukum. Mudah-mudahan bisa dilakukan restoratif justice. Hukuman kerja sosial. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan saya tidak tahu ya apakah diperbolehkan atau tidak. Turun ya. Terima kasih. Oke. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.